tentang Lord's Discipline, ketekunan di dalam Tuhan, ketekunan Tuhan. Kita tahu bahwa tantangan kita, semua orang di tempat ini, kita ini mungkin ada yang masih, kita bekerja, kita semuanya di marketplace lah kita ngomong. Mungkin masih ada yang tadi Koko tadi itu ya, Koko Pinky ya. masih apa? Ada siapa tadi? Leonard ya? Leonard. Nah, itu masih sekolah. Ada banyak orang di tempat ini, tantangannya di marketplace sama. Tantangannya di dunia ini sama. Kita itu adalah apa? Menjadi sorotan bagi orang lain. Kenapa kok kita menjadi sorotan? Apapun yang kita lakukan itu dilihat orang. Tetapi dalam satu kata, ketika kita pakai atribut Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kita, ketika kita ini benar-benar, oh iya, aku anak Tuhan, dan kita nyata kelihatan bahwa aku anak Tuhan, maka kita itu akan sebenarnya itu menjadi sorotan setiap orang. Itu tidak bisa dipungkiri. Orang akan melihat kita, orang bisa menilai kita. Ketika kita melakukan hal yang baik, orang pun masih bisa mengkritik kita. Benar-benar, kalau kita jadi anak Tuhan, benar-benar harus kita tunjukkan, oh iya, anak Tuhan yang kuat, anak Tuhan yang benar-benar tough, kayak gitu ya. Nah terus kita menjadi pilihan. Ketika kita ini lagi disorot orang, kita itu mau disorot atau enggak? Pilihannya bukan disorot atau tidak disorot. Pilihannya adalah kita ini benar-benar, kita ini ada karakter Kristus di dalam kita, atau sebenarnya kita orang yang biasa-biasa. Percayalah, yang biasa-biasa, yang suam-suam, itu tidak akan pernah disorot orang. Hidupnya biasa-biasa aja. Tapi ketika kita menjadi orang yang benar-benar, aku anak Tuhan, aku benar-benar lurus. Ini aku anak Tuhan, orang boleh melihat aku, mulutku, kelakuanku, mencerminkan karakter Kristus. Percayalah, mau nggak mau, kita akan dilihat orang. Orang itu akan melihat, oh iya, kamu Kristen ya, kamu ini orang akan ada beban lebih dalam setiap kehidupan kita. Itu tuntutan kita, itu salib kita. Tetapi kenyataannya apa? Kenyataan penyertaan Tuhan ketika kita anak Tuhan, Tuhan pun tidak akan pernah melepaskan kita. Bersyukur ketika kita jatuh, tapi kita masih ada di dalam tangan Tuhan. Ketika kita ada di dalam tangan Tuhan, tergeletak pun, Tuhan Allah yang kuat itu masih bisa mengangkat kita. Tetapi ketika kita jatuh di luar tangan Tuhan, percayalah, kita orang tidak akan bisa bangkit lagi. Amin. Kita buka sama-sama di Ibrani 12, ayat yang pertama. Nasihat supaya bertekun dalam iman. Di sini dikatakan itu Lord's Discipline. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Di sini saya tertarik dengan kata-kata karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Mau nggak mau, kita sama seperti saya ngomong, kita itu dikelilingi oleh banyak witnesses, banyak orang yang saksi. Orang itu sedang melihat kita bertumbuh atau melihat kejatuhan kita nggak tahu. Dan itu banyak di sekitar kita. Di dalam Roma pasal 12 ayat 17, dikatakan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. NIV ngomong begini, do not repay anyone evil for evil, be careful to do what is right in the eyes of everyone. Dikatakan, be careful to do what is right in the eyes of everyone. Benar-benar ketika kita ngomong tentang kita itu bukan hanya dikatakan di sini itu, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Tetapi kita tuntutannya lebih. Tuntutannya adalah kita ini hidup ini harus berhati-hati. Ketika kita berhati-hati, kita melakukan apapun langkah kita. Apapun langkah kita. Kita itu harus apa? Melakukan apa yang benar di mata pemandangan orang lain. Oh ini dalam sekali. Kita itu dinilai ketika kita Kristen, mau nggak mau, kita itu dinilai. Mau nggak dalam pekerjaan kita, dalam segala sesuatu yang kita kerjakan, sekolah kita, apapun,
Kita tuh, orang itu punya mata, orang bisa menilai, tidak tahu hati kita, dia bisa menilai apapun yang kita lakukan. Oleh karena itu semakin hari, hidup kita harus semakin menunjukkan karakter Kristus dalam kehidupan kita. Karena kita dinilai. Bisa gagal? Bisa. Tetapi tetaplah kita 7 kali orang gagal, 7 kali juga kita bangkit. Amin. Witnesses, kalau saya dalam hidup saya, ada dua bagian witnesses. Ada 2 macam saksi dalam kehidupan saya. Ada yang good, ada yang bad. Ada yang baik, ada yang buruk. Orang-orang yang good witness itu apa? Orang yang di sekeliling kita, yang memberikan kita pertumbuhan ke arah Kristus. Orang di sekeliling kita. Saya ini orang yang lemah. Saya juga orang yang lemah. Maksudnya, satu saat kalau ngomong tentang marah, saya bisa marah itu cepat juga gitu loh. Kalau orangnya itu nyenggol, benar-benar nyenggol saya bisa ngamuk. Kayak gitu loh. Benar-benar satu saat itu ketika saya masalah parkir aja, saya bisa tiba-tiba saya keluar terus saya maki-maki orang itu. Gak maki sih, saya gak pernah maki. Cuman saya ngamuk, saya ngomong, siapa orangnya? Keluar, saya bisa. Tapi ada orang-orang saksi-saksi yang baik dalam kehidupan saya yang mengingatkan. Salah satu istri saya, kok gak bisa kayak gitu. Kita harus menemukan itu. Kita harus menemukan good witness. Contohnya di mana? Saya tadi ingatkan di ibadah 1, ibadah kedua, saya ngomong tentang CG. CG ini, kita ini gereja sel yang apostolik dan profetik. Gereja kita itu gereja sel yang apostolik dan profetik. Ketika ngomong gereja sel, kekuatannya kita itu di sel. Kekuatannya kita itu di CG. Jangan berpikir bahwa aku datang ibadah hari Minggu itu sudah cukup. Enggak. Yang kita lakukan itu, good witness itu kita didapati itu ketika kita itu di CG. CG itu menjadi kekuatan kita. Saya kalau misalkan saya enggak di CG, mungkin saya itu masih beringas kasarnya kayak gitu. Saya dulu waktu pacaran sama istri saya, nah itu kalau nggak peduli mau orangnya badannya gede kah, orangnya jumlahnya banyak, yang penting saya maju duluan. Saya gitu, nggak peduli orangnya itu mau ganggu, mau seberapa banyak, saya pikir aku maju duluan. Saya punya prinsip, kakak saya ngomong sama saya, kamu jangan pernah kamu dipukul duluan. Kalau kamu dipukul sekalinya kamu pingsan, kamu nggak bisa melakukan apa-apa, pukul duluan kayak gitu. Loh, itu saya benar-benar gitu, berubah di mana? Di CG. Saya di CG, masih ada sisa-sisanya, masih ada. Tapi saya tahu CG ini yang membuat saya gereja sel, karena semuanya itu kita bertemu dengan orang. Ketemu dengan orang, oh iya ya, memberkati ya. Oh iya ya, saya ketemu dengan pemimpin saya yang jauh lebih muda. Saya selalu diomong, Koko nggak boleh kayak gitu. Saya kuliah diomongin sama anak, saya sudah kerja diomongin sama anak kuliah baru semester 2, semester 3. Jauh. Diomongin, Koko nggak boleh ya kayak gitu ya. Gimana kita bisa meletakkan itu good witness kita. Orang-orang di sekitar kita, percayalah. Ketika ada orang-orang seperti itu di sekitar kita, kita ini sebenarnya sedang menurunkan kehendak bebas kita menjadi kehendak Kristus. Contohnya gampang. Saya berangkat ke Bontang sama Koaan. Tiba-tiba ada orang ngamuk-ngamuk, ya saya salah kelajuan, tapi ya pelan itu. Dia kena siram air. Orang itu ngamuk-ngamuk. Saya ini juga sudah mau ngamuk, tapi ya sungkan dengan ada Koaan. Saya buka jendela, saya ngomong, iya, sorry, saya bisa gitu. Saya pernah cerita di sini. Tapi saya tahu, maksudnya karena ada orang-orang di sekitar kita yang good witness, kita itu sebenarnya mau melangkah untuk jadi jelek itu, kita sebenarnya itu sudah dikunci mati ya gitu loh. Makanya gereja sel yang apostolik dan profetik, benar-benar satu saat saya ketemu sama Koan, ketika hari-hari itu saya ini lagi maksudnya saat teduh juga jarang, misalkan kayak gitu ya. Oh hidupnya itu sudah mikiri itu, ngomong tentang mikiri kerjaan-kerjaan. Satu profetiknya di sini.
tiba-tiba makan siang cuman ngomong gini, kok merasa kamu jauh dari Tuhan ya? Cuman gitu aja. Itu dari Tuhan loh. Itu yang menjaga setiap kehidupan kita. Jangan tinggalkan CG. Jangan tinggalkan benar-benar CG ini yang membawa kita. Kalau misalkan ada masalah pun, ada sesuatu yang nggak beres. Loh, seberapa kita membuka, seberapa itu juga Tuhan akan masuk berperkara dalam kehidupan kita. Itu yang kita bangun. Good witness. Good witness. Ada ngomong bad witness. Orang di sekeliling kita yang tujuannya menjatuhkan kita, jangan ini yang menentukan setiap kehidupan kita. Ketika mulut orang itu, oh kamu ini jelek ya, misal kayak gitu. Jangan itu jadi, oh iya, Irwin ini jelek ya. Gitu. Jangan sampai kayak gitu. Kita ini ditentukan, hidup ini bukan ditentukan apa kata orang. Salah satu album, salah satu lagu itu ngomong tentang kita ini ditentukan dengan apa perkataan Tuhan. Saya cari lagunya, saya ini juga nggak terlalu banyak songbandnya. Jadi ada kata-katanya Sari Simorangkir itu kata-katanya itu cuman hidup kita ini ditentukan oleh apa perkataan Tuhan. Jangan sampai perkataan orang itu yang mendikte setiap kehidupan kita. Amin. Biar perkataan Tuhan itu menentukan hidup kita dan good witness yang menjaga kita dalam tracknya Tuhan. Amin. Perlu ngomong tentang CG. Orang yang maksudnya benar-benar tinggal di dalam CG ini, benar-benar orang-orang yang seketika banyak saksinya yang mengelilingi kita. Seperti ini katakan, mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Semakin banyak good witness yang mengelilingi kita, semakin karakter Kristus itu keluar dalam kehidupan kita. Amin. Di sini dikatakan, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kita ini ada ngomong tentang set out race. Perlombaan, kalau ngomong perlombaan, ngomong tentang lahir, gitu ya. Kita tuh sudah ada, oh iya aku ada perlombaan, aku mau surga. Itu perlombaan, pasti. Mau surga ini banyak ya. Surga ini kita ngomong, oh aku dengan keluargaku, aku mau surga. Gimana kita dengan keluarga kita? Mau pekerjaanku, aku mau lihat surga. Oh gimana kerjaan kita? Mau pelayanan pun, jangan sampai kita juga pelayan, oh iya, aku cuman matanya, oh iya, aku mau lihat surga. Gimana sekarang kita overcome pelayanan kita, memenangkan pelayanan kita? Kita ini ada dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Mau nggak mau. Kita itu ada satu track yang lurus ke depan, nggak bisa kembali. Begitu kita, nggak bisa, oh tak masukin lagi di perutnya mama kita gitu, nggak bisa. Benar-benar kita, gitu sudah langsung, oh ya, aku ada satu jalur, satu track yang harus sama-sama kita lewati. Harus sama-sama kita lewati. Nggak bisa. Terus habis itu kita, enggak Tuhan, aku stop dulu lah. Stop race kita. Enggak bisa. Race itu tetap jalan. Gunakan kesempatan yang ada dengan baik. Amin. Kalau di belakang ini ada kegagalan, jangan fokus di sana. Maju terus. Next visinya Tuhan. Yang ada di depan, dan Tuhan sedang merencanakan kemenangan gilang gemilang. Tahu enggak Bapak Ibu? Ketika kita ini sedang dalam perlombaan, dari awal start kita itu, Tuhan ngomong, saya ngomong di ibadah pertama dan kedua, selalu ngomong, kita ditakdirkan Tuhan, berkuasa. Berkuasa, kuasailah bumi, darat, udara, dan laut. Kuasailah semuanya. Benar-benar kita menguasai semuanya, apapun yang kita lakukan, kalau sekarang kita gagal, sebenarnya kita sedang tidak bisa melihat ending finishnya itu seperti apa. Kalau sekarang kita sedang struggle sesuatu, sebenarnya kita itu masih mungkin belum bisa melihat ending finishnya seperti apa. Tetapi saya ngomong endingnya itu loh, Tuhan itu kepingin kita itu kemenangan gilang gemilang. Endingnya itu kepingin apa? Tuhan itu kepingin memberkati kita. Endingnya itu seperti itu. 3 hal yang tak dapat kembali, kita sering dengar itu ya.
3 hal yang dapat kembali ketika kita jalan perlombaan itu. Ada ngomong tentang waktu, ucapan, dan kesempatan kita itu tidak pernah datang kedua kalinya. Ketika waktu, ketika umur 39, saya nggak akan bisa kembali lagi ke umur 38. Dan itu terus maju. Anak saya juga tambah besar. Itu nggak bisa. Benar-benar kita, dalam perlombaan kita, sesuatu yang tidak bisa diulang kembali. Baik waktu, baik ucapan kita, baik kesempatan kita. Yuk pergunakan baik-baik. Kita jagai sama-sama. Mulut kita bisa marah, bisa. Tetapi yang bisa kita lakukan apa? Cepat balik. Semakin kita, yang tadi ngomong, kita ada di lingkungan yang benar, percayalah, kita tuh cepat kok untuk memulihkan itu semua. Saya sering ngomong, maksudnya, kita sama-sama di marketplace, kita sama-sama berhadapan dengan orang. Percayalah, terkadang kegagalan itu boleh terjadi buat setiap kita. Tapi pernah satu dikotbahkan kan, step down, set up. Kita ketika ada jatuh ke bawah, kita set up lagi untuk kita bangun lebih tinggi lagi. Kita melompat lebih jauh lagi. Jangan pernah gagal. Hari ini saya kalau misalkan ngomong tentang orang-orang banyak yang bunuh diri, banyak orang yang berpikiran untuk sudahlah, tidak struggle dengan apa masalahnya. Percayalah, mereka itu sedang menghancurkan kehidupannya dan sedang menunda berkat yang Tuhan berikan pada kita. Hari ini yuk sama-sama, ketika kita ini step down, ketika kita mungkin mengalami masalah, kita mengalami struggle, yuk sama-sama kita set up lagi, lompat lebih tinggi lagi. Kegagalan masa lalu untuk mendewasakan kita, dan kita semakin excellent di dalam hidup ini. Kita belajar untuk itu yuk. Sama-sama kita belajar untuk, oh iya, saya kemarin melakukan kesalahan ini, oh ini kurang ini. Gak apa-apa, kita set up lagi kehidupan kita di depan, oh iya, aku mau berubah. Kuncinya apa? Saya ngomong di ibadah sebelumnya, kehendak bebas kita ditaruh kepada kehendaknya Tuhan. Itu yang kuncinya cuman itu. Amin. Terus ada omongan orang, ngapain kok Tuhan bikin hidup saya kayak gini? Kita tidak bisa ngomong tentang waktu, kita tidak bisa juga ngomong tentang kita itu pilih keluarga mau lahir di mana. Kok saya dilahirkan, mungkin anak di luar nikah atau gimana. Udah gitu kita lahir kok kita harus ada perlombaan yang harus di-set lagi, diwajibkan dalam setiap kehidupan. Tuhan ini tidak fair. Tuhan tidak fair. Mungkin aku itu loh, kalau misalkan kita sudah mulai membandingkan, oh iya, kalau aku mungkin jadi anaknya orang ini, aku lebih berada, aku punya modal, aku mungkin perlombaanku jalannya sudah stepnya kilometer 10, mungkin kayak gitu. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Yang saya tahu, rancangan Tuhan dalam hidupku adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Segala sesuatu dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan aku kekuatan kepadaku. Itu percaya, kita katakan sama-sama yuk. Rancangan Tuhan dalam hidupku adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Segala sesuatu dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan aku kekuatan. Amin. Benar-benar yuk sama-sama. Kalau kita sekarang mungkin dalam perlombaan kita ini, kita sama-sama kita berlomba. Dalam perlombaan ini kita gak bisa melihat garis finishnya. Mungkin kita lagi maraton, sekalinya ada badai, kabut, mata kita gak bisa lihat, cuma lihat 3 meter aja, kayak misalkan kayak gitu. Percayalah, tetap lakukan itu. Kita cuma lihat, rancangan Tuhan dalam hidupku adalah rancangan damai sejahtera. Amin. Kerjakan dengan segenap kekuatan kita. Kita di marketplace tantangannya beda. Tantangannya berbeda. Bukan berarti yang full timer tantangannya lebih gampang. Enggak juga. Lebih susah mungkin full timer kali. Mengubahkan otak-otak kita yang yang kaku ya.
menyesuaikan dengan karakter Kristus kayak gitu loh. Tapi kita belajar untuk apa? Kita belajar untuk ingat race perlombaan yang kita alami sekarang, semuanya mengalami perlombaan yang sama. Ujungnya apa? Surga. Ujungnya apa? Mahkota kehidupan. Ujungnya itu. Ujungnya marketplace kita mau kaya seberapapun, mau kekuatan kita seberapapun, ujungnya apa? Kita menyelesaikan perlombaan kita sampai dikatakan Tuhan, good job Mas San, well done. Jangan sampai kita siapa kamu? Loh aku Tuhan, aku yang menyembuhkan Tuhan demi nama, aku menyembuhkan orang demi namamu, aku menginjil demi namamu, tapi aku nggak kenal kamu. Ujungnya itu. Sebenarnya dunia ini fana ya. Race kita itu, perlombaan kita itu sebenarnya ujungnya itu kita itu Tuhan kok. Kita yang harus set hati kita. Kita harus taruh kehendak bebas. Mungkin kehendak bebas kita itu kita ngomong tentang, aku mau marah, aku mau kepahitan. Kehendak bebas kita, siapa yang melarang? Gak ada. Tuhan pun gak bisa melarang. Aku mau marah, aku mau kepahitan. Aku gak mau lagi sama kamu, atau apapun. Tetapi kita ketika taruh kehendak bebas itu di dalam kehendaknya Tuhan, ampunilah. Ya kita harus mengampuni. Itu race yang kita sedang jalani. Kita semua memanggul salib kita sama-sama. Berbeda-beda setiap orang sesuai dengan kemampuan kita. Tidak pernah Tuhan itu memberikan beban yang jauh melebihi dari apa yang kita bisa pikul. Amin. Nah terus bagaimana kita sebagai orang Kristen? Sebagai orang Kristen itu ada di dunia nyata kita. Di dalam marketplace kita. Di sini dikatakan, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Yang pertama, ngomong tentang apa? Menanggalkan beban itu dulu. Saya ngomong dosa dulu aja lah. Menanggalkan dosa itu. Dosa, ketika kita ngomong dosa, sudah pasti itu tidak sesuai dengan Alkitab, ya sudah, itu pasti berdosa. Semakin kita melanggar, dosa kita lakukan, hati kita berdebarnya mungkin dulu kencang banget. Ketika kita tetap melakukan dosa itu, lama-lama kita akan kebal dengan suara Tuhan. Kita sudah tidak bisa dengar lagi suara Tuhan. Kalau menanggalkan beban, di sini saya suka kalau pakai bahasa translation yang Alkitab yang lain. Di sini saya ngomong juga di pagi dan siang, ngomong tentang beban itu kita. Ada 3 hal. Beban itu di dalam bahasa Inggrisnya ngomong tentang hinder. Hinder itu ngomong tentang yang pertama. Artinya itu creating difficulties for someone. Loh, kita tanggalkan beban itu apa? Kita jangan jadi batu sandungan buat orang lain. Kita itu meninggalkan beban itu bukan berarti beban masalahku, bukan melulu tentang diri kita. Sekalinya kita sendiri yang membuat masalah buat orang lain. Kita harus tinggalkan itu. Kita ngomong tentang harusnya kita itu menolong orang lain, bukan malah membuat kesusahan buat orang lain. Itu beban kita. Perlombaan kita itu kita harus melakukan apa? Tanggalkan beban itu yang pertama. Membuat masalah, membuat kesukaran buat orang lain. Yang kedua, hinder itu juga ngomong tentang resulting delay. Kamu itu bikin lambat. Kadang itu mungkin dari kita bisa juga dalam pekerjaan. Sebenarnya kita bisa mengerjakan itu sampai 10. Tapi kita santai-santai ya sudah sampai 5 aja. Loh jangan. Kita ini harus benar-benar maksimal. Di sini dikatakan tanggalkan beban. Kamu mau ikut Tuhan? Kamu mau ikut race yang diwajibkan Tuhan? Tanggalkan bebanmu. Jangan bikin lambat-lambat. Jangan resulting delay. Benar-benar yuk sama-sama kita maju. Jangan, apalagi yang ketiga itu ngomong tentang obstruction. Kita ini sebenarnya yang jadi batu sandungan kita. Ini sebenarnya yang jadi hambatan buat kegerakan, buat pertumbuhan orang lain. Mungkin juga dalam marketplace kita ngomong tentang kita ini sebenarnya jadi bikin kerugian buat perusahaan yang kita ada. Jangan sampai kayak gitu. Kita benar-benar yuk sama-sama. Tantangannya ketika kita di marketplace, tantangannya juga sama. Tuhan ngomong menanggalkan beban.
Kita ditakdirkan, saya percaya kalau full timer ketika itu calling, itu panggilan. Tetapi ketika kita di calling jadi marketplace, kita juga punya tuntutan yang sama kok. Tuhan ini nggak ada ngomong, race-nya yang buat full timer nanti kayak apa ya? Race-nya yang buat yang orang-orang yang di marketplace kayak apa? Enggak, sama, race-nya sama. Perlombaannya sama. Tanggalkan bebannya sama juga. Jangan jadi hambatan buat orang lain. Amin. Di sini dikatakan, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Yang kedua ngomong tentang apa? Kita itu tekun berlomba. Tekun ini kalau dalam bahasa Inggrisnya disiplin. Kita tuh ya konsisten, di situ itu ada mungkin ada kesengsaraannya di situ, ya ini perseverance-nya, ya itu benar-benar ya kita lakukan. Kita belajar untuk yuk sama-sama. Terus tekun terus berlomba. Di Roma 5 ayat 3 sampai 5 saya bacakan ya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahun uji. Dan tahun uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan pada kita. Ujungnya dari ketekunan apa? Kita punya pengharapan. Orang yang tekun, orang yang tetap tekun berjalan dalam perlombaan ini. Percayalah, orang itu tidak akan pernah give up. Orang-orang yang tekun dalam perlombaan ini, percayalah, ujungnya itu adanya pengharapan dalam Kristus. Karena ada roh Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Yang ketiga, bagaimana kita bisa menjadi Kristen di marketplace. Yang ketiga, ayat yang kedua, marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ayat yang kedua ngomong apa? Mata kita itu kita arahkan pada Yesus. Ujungnya apa sih kita hidup ini apa sih? Ujungnya apa? Yesus. Ujungnya apa? Kita melihat apa? Ya melihat akhirnya aku kepingin masuk ke surga, aku mau ketemu Yesus. Itu ujungnya. Tidak ada hal lain. Jadikan Yesus itu center dari segala sesuatu dalam kehidupan kita. Kita belajar untuk itu yuk. Yesus center dari semuanya dalam kehidupan kita. Karena di sini dikatakan yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ini saya ketika membaca ini, wow, luar biasa ya. Sebenarnya kita tidak punya hak lagi untuk pahit. Tapi Tuhan itu memberikan tetap kamu punya kehendak bebas. Sebenarnya kita tidak bisa lagi punya hak untuk marah, walaupun kita sebenarnya benar. Sebenarnya kita tidak punya hak lagi, apalagi dosa. Karena Tuhan itu di sini dikatakan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan dengan Dia. Kita benar-benar yuk sama-sama lihat Tuhan, lihat Tuhan, lihat Tuhan. Ketika kita melakukan sesuatu, ketika kita harus memilih sesuatu, kita mulai berpikir, kira-kira kalau Tuhan kepingin kita melakukan apa, kita mulai berpikir seperti itu. Amin. Pekerjaan kita, marketplace kita, ketika kita banyak orang yang melihat kita, yuk kita sama-sama. Pekerjaan kita pun kita melihat Tuhan. Tuhan mau apa dalam pekerjaanku? Tuhan mau apa? Bawa kemana pekerjaanku? Ujungnya apa? Ujungnya apa? Kalau saya selalu ngomong ujung dari setiap kehidupan kita adalah amanat agung Tuhan. Bahwa orang sebanyak mungkin kembali mengenal Tuhan. Amin. Perlombaan kita ini nyata di dunia ini. Perlombaan ini kita nyata. Dalam keluarga, saya tulis di sini. Kita gak bisa memilih keluarga kita kayak gimana.
Cari tujuan Tuhan kita di keluarga kita sekarang. Kalau kamu kepahitan atau benci dengan keluargamu, kepahitan dan kebencian itu sudah dipikul oleh Tuhan Yesus. Terima kelepasan saat ini juga. Keluarga. Perlombaan itu juga kita tuh perlu di dalam keluarga kita. Kita mengusahakan keluarga kita seperti apa. Kita mau keluarga ini, kalau seperti tadi GMS Life Kids, saya rindu. Ada albumnya dinaikkan, saya rindu. Anak-anak saya, cucu-cucu saya, cicit-cicit saya, bahkan generasi yang saya nggak bisa lihat ke bawah, keturunan dari Irwin, adalah orang yang ditemukan Tuhan tetap menyembah Tuhan. Nah itu perlombaan kita. Perlombaan yang nggak bisa berhenti cuman di kilometer ini, ya sudah aku berhenti dan tidak ada estafet yang kita berikan kepada keluarga, generasi di bawahnya. Itu perlombaan kita. Kita sama-sama yuk bangun ini, bangun ini. Kita punya struggle yang sama. Membangun keluarga ini. Kalau dalam pekerjaan, ngomong tentang pekerjaan, lakukan yang terbaik. Lakukan yang terbaik. Sampai di ibadah yang kedua saya ngomong, capai ke pucuk kepemimpinan tertinggi. Seperti Paulus akhirnya bisa ketemu dengan orang-orang yang dengan jabatan tertentu. Orang-orang yang kaya waktu itu Lydia, pengusaha kaya di Tiatira. Dia melihat Paulus, oh iya, aku percaya sama Paulus karena kelihatan hasilnya. Orangnya membiayai hidupnya dengan pelayanannya, dengan pekerjaannya. Pelayanannya dibiayai dengan pekerjaannya sendiri. Loh itu yang kita bangun. Pekerjaan kita ujungnya adalah kita membawa orang semakin mengenal Tuhan. Ketika kita ada pekerjaan kita, ayo bangun pekerjaan kita setinggi-tingginya. Bangun pekerjaan kita ini semaksimal mungkin yang kita bisa. Dan juga sisanya serahkan Tuhan. Tuhan yang bisa melakukan melampaui apa yang kita bisa pikirkan. Yuk sama-sama kita siapkan PAW boleh maju ke depan. Yang ketiga ngomong tentang perlombaan yang ada di dunia nyata ini, ngomong tentang apa? Circle of friend. Orang-orang yang di sekitar kita. Orang-orang yang di sekitar kita, kenapa kok kita perlu terkadang memilih? Saya ketika saya ikut CG di kuliahan, akhirnya teman-teman saya mulai tinggalkan itu ya teman-teman yang mungkin saya itu trek-trekan, saya itu orang yang suka minum ya, tetap berteman. Tetapi hari-hari itu kalau waktu zamannya kuliah, akhirnya ketika saya kenal Tuhan, 80% kehidupan saya itu ya teman-teman gereja, orang-orang yang saling menguatkan saya, mengubah hidup saya. Saya belajar untuk itu. Karena apa? Perlombaan kita itu kalau mau kuat, kita berlari sampai garis finish. Temukan dengan orang-orang yang sama untuk kita itu berlari bersama-sama. Itulah saksi-saksi di sekitar kita. Amin. Hidup kita ini, ketika kita ngomong tentang hari ini, kalau misalkan ngomong tentang, oh iya, kita cek lagi, pertemanan kita seperti apa. Banyak hidup yang maksudnya, kita tidak, kalau kita berteman dengan, maksudnya pertemanan itu, kita itu juga harus menjangkau keluar. Ya, harus menjangkau keluar. Tetapi pertemanan itu orang yang sering kita dekati, yang kita sering habiskan waktu bersama-sama, yang membuat kita itu sebenarnya itu kita ini kalau jalan itu sebenarnya kita itu sudah serong atau tetap lurus dalam poros kehendak Tuhan. Itu yang kita perlu pikirkan.